Kampung, karena kan Palembang kan tempat kota kelahiran. Ada kesempatan seperti ini cukup langka, di mana kondisi kan masih pandemi. Dengan kondisi yang ada, keterbatasan yang ada, namun masih diberikan kepercayaan dan kemampuan untuk bisa melaksanakan kegiatan di Palembang. Keluarga masih ada di Palembang, namun orang tua sudah pindah ke Lampung. Gimana sih Bang, mungkin diceritain? Tantangannya sudah pasti ada ya, setiap kita melaksanakan penerbangan sudah pasti kita akan mempersiapkan dengan baik. Menyiapkan apa saja yang perlu kita laksanakan pada saat kita melaksanakan penerbangan, dari perencanaan, kemudian briefing, kemudian kita menyiapkan apabila terjadi suatu emergensi apa yang harus kita lakukan untuk merecovery dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga setiap hari itu yang kita lakukan menjadi sebuah tantangan buat kita, namun itu bukan menjadi sebuah halangan, sebuah ketakutan. Yang penting adalah kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, itu saja. Aku tahun 2007 lulus pendidikan dari Akademi Angkatan Udara tahun 2007, kemudian penempatan di Pekanbaru tahun 2009 sampai saat ini. Kenapa pengen cukup tantangannya adalah masalah visibility ya. Kalau cenderung siang kan cenderung cuaca di sini adalah sedikit hazy, berasap, sehingga itu tantangannya. Namun yang karakteristik yang lain lebih kurang sama. Namun keuntungannya kita landing di Palembang ini adalah cukup efektif, di mana panjang runway cukup panjang, kemudian juga memiliki taxiway paralel. Itu cukup membantu apabila nanti kalau terjadi emergensi. Saya sudah cita-cita menjadi dari sejak kecil ya Mbak, untuk bisa bergabung di TNI AU, terutama menjadi pilot. atau ada background dari keluarga gitu? Tidak ada. Sukanya banyak kan sukanya Mbak, gimana? Nggak apa-apa, sukanya tuh apa gitu salah satunya? Awalnya Sudah dari kecil pengen jadi penerbang karena melihat pesawat, kemudian juga kita ada namanya dulu film mungkin zaman dahulu, ada namanya film Kesatria Nusantara ya, Kesatria yang banyak Didi Yusuf itu. Nah, bercita-cita itulah sejak dari nonton itu terinspirasi. Kalau suka sudah pasti menyukai karena kan memang sesuai dengan cita-cita. Kalau duka tidak ada Mbak, karena namanya sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita, menjadi profesi kita, ya tetap dilaksanakan sebaik-baiknya. Kalau ikut sih? Jalak Sakti itu adalah salah satu latihan puncak Korps AU 1. Dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Kebetulan tahun 2020 kita tidak melaksanakan itu gladi manlapnya karena kondisi ya Mbak ya. Dengan kondisi yang ada saat ini tahun 2021, dari Korps AU 1 merencanakan dengan sebaik-baiknya, walaupun dengan kondisi pandemi tetap bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, artinya pernah pertama kali ikut di tahun berapa mungkin? Pernah di tahun 2018 sudah pernah ikut Mbak, sudah sering ikut. Kalau ini kan pesawat operasional Mbak, kemudian ini kan di Skadron Udara 12. Sebelum saya ditempatkan di Skadron 12, saya berlatih terbang latih dasar dulu. Ada di Jogja, pesawatnya pesawat macam-macam, pesawat dulu namanya ada pesawat Bravo, kemudian Charlie, kemudian pesawat itu berganti menjadi pesawat Grop dan pesawat Katewan Wongdi. yang ini udah Ini saya sudah mengoperasikan pesawat ini sejak tahun 2009. Sejak tahun 2009 sampai sekarang. Sedikit berbeda nggak? Ini sudah pasti berbeda, sudah pasti beda yuk. Sudah pasti berbeda yuk. Kalau namanya pesawat yang saya bilang tadi di Jogja itu, kan itu kan pesawat latih. Kalau pesawat latih itu dia hanya propeller baik. Dan ini memang Tapi kalau ini kan pesawatnya pesawat menggunakan engine khusus untuk pesawat tempur. Kemudian ada juga Mbak, mungkin bisa lihat di sana kan ada pesawat F-16 dan itu kemampuannya juga lebih meningkat lagi. Susah nggak sih belajar? Belajar sudah pasti susah kalau kita tidak mempersiapkannya, tapi kan namanya diajarkan kan sudah pasti kan kakek ada yang mengajarkan dan kita menerima itu dengan sebaik-baiknya. Motivasi suatu kebanggaan tersendiri kalau seandainya adik-adik yang dari Palembang khususnya bisa gabung dengan TNI AU. Karena apa? Karena itu sebagai insan dirgantara ya, kita menjaga wahana yang begitu luas Indonesia. Cukup dengan negara memberikan kepercayaan kepada kita untuk bisa bertugas menjaga NKRI dengan sebaik-baiknya. Sudah pasti pempek lah yuk. Kalau pulangnya ke Palembang itu ada setahun sekali kah atau ada Kalau momen-momen misalnya ada tertentu? kesempatan pasti lebaran pasti pulang, cuman kan kondisinya kan karena pandemi jadi tidak ada diizinkan. Ada cerita kata Kamen tadi kalau bawa pesawat tuh selalu lewat di atas rumahnya itu. Nah tadi lewat nggak? Dulu waktu kita sering latihan di sini, terkadang punya kesempatan untuk bisa
terbang di pucuknya rumah ya, di pucuknya rumah. Jadi holding itu, dan itu diberikan sama tower, cuman hanya untuk memberikan fly pass tapi low pass dengan lebih kurang waktu 5 menit itu. Itu tujuannya untuk apa? Untuk Tujuannya masih hanya untuk memberikan kebanggaan tersendiri buat keluarga yang ada di sana. Tapi tetap mematuhi aturan dan safety parameter yang telah ditetapkan, Mbak. Tidak melanggar aturan itu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.